untuk materi kuliah sanitasi dan keamanan pangan, di mana topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai pengendalian hama atau pest control ya. Dan karena saya ada acara lainnya pada sore hari ini, jadi mungkin tidak sampai pol waktunya ya, mungkin sekitar jam 5 atau jam 5 lebih sedikit lah. Saya mohon izin nanti untuk meninggalkan ruangan dulu, tapi mudah-mudahan sudah semuanya sudah tercover ya materinya. Oke, untuk menyingkat waktu karena keterbatasan waktu, saya langsung saja untuk share screen. Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Jadi materi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah ya mengenai pengendalian hama atau pest control. Oke. Pengendalian hama dalam industri pangan ya, kita buat dalam beberapa subtopik ya. Untuk kontennya pada sore hari ini yaitu diawali dari pendahuluan, kemudian pengendalian hama, kemudian manajemen hama terpadu, ini bahasa Inggrisnya integrated pest management ya, IPM harusnya. Kemudian contoh-contoh IPM, saya tulis MHT aja. Keuntungan dan kerugiannya. Nah, pasti kalian semua tidak mengharapkan ya kalau ada sesuatu benda aneh, apalagi ini makhluk aneh di dalam makanan Anda sekalian ya. Sorry saya mengambil ini ada merek dagangnya. Mohon maaf kepada Popmi ya. Ini pas kebetulan saja ada sampel yang pas. Nah, apalagi macam ini. Ya, layak enggak dalam makanan kita ya? Meskipun lucu, tapi ya tidak kita harapkan. Oke, hama di dalam industri pangan ya, itu adalah suatu makhluk hidup yang berkompetensi dengan manusia termasuk hewan. Ya. Artinya hewan liar dan peliharaan dan juga tanaman ya. Nah, keberadaan hama di dalam makanan atau dalam industri pangan ini, industri yang berkaitan dengan produksi makanan, sangat-sangat tidak diinginkan. Karena apa? Selain mengganggu proses produksi, ya bisa merusak mesin. Ya, apalagi kalau tikus itu dia menggigit kabel-kabel ya. Banyak yang kemudian kabel-kabelnya terkelupas, putus, dan juga mengeluarkan bau, menyebarkan penyakit. Patogen tersebar dari bagian pencernaan atau bagian luar dari hama tersebut. Selain itu juga mengganggu keamanan perusahaan. Jika terjebak di dalam mesin atau secara tidak sengaja ya menyenggol tombol pengaturan mesin, bisa celaka nanti. Dan tentu saja merusak reputasi perusahaan. Ya, seperti tadi ada kecoa di dalam produk makanan yang diproduksi oleh suatu industri besar. Ya, bisa dibayangkan ya, dari mulut ke mulut menjadi viral, itu bisa merusak reputasi perusahaan. Nah, poin utama hama dalam industri makanan adalah ya, yang pertama, hama tidak boleh masuk ke dalam gudang, ke dalam gedung. Ya, jika masuk, hama tidak boleh menemukan makanan ya. Jadi pertama, hama itu nggak boleh masuk ke dalam gedung, ke dalam bangunan pabrik. Dan kalaupun sudah terlanjur masuk ya sudah jangan diberi kesempatan untuk memperoleh makanan. Nah, jika menemukan makanan pun, hama tidak boleh menemukan tempat yang untuk bersembunyi.
dan tidak membuat sarang untuk bertumbuh dan berkembang, ya. Jadi dikejar terus, diuber terus, diburu. Tantangan hama dalam, manajemen hama dalam sebuah tantangan, ya, kaitannya dengan pengendalian hama ini karena adanya kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan hama. Sebab apa? Karena ada jumlah pangan yang melimpah, ya, cocok nih, banyak makanan, kelembaban yang ideal, ya, temperatur yang nyaman, titik kerja yang banyak dan bervariasi, ya. Jadi sentra-sentra untuk pengolahan makanan itu banyak. Jadi sasarannya empuk, ya. Sehingga kita membutuhkan suatu komitmen yang tinggi. Ya, biaya yang ekstra, biaya lebih, ya, terpaksa dikeluarkan untuk menyewa seorang profesional, ya, pest buster, ya, bukan ghostbuster, pest buster. Kemudian juga memperpanjang waktu kerja, ya, ada waktu ekstra untuk pengendalian hama. Nah, jadi sama dan cara pengendaliannya ada 4 kategori utama hama dan penyakit. Ada serangga, ada penyakit tanaman, ada gulma, ya, ada vertebrata, tikus, ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang bersih, menciptakan lingkungan yang sehat, dan mencegah perkembangan hama. Nah, itulah jadi beberapa poin penting mengapa kita harus membasmi hama, ya, yang bisa merusak industri makanan. Pertimbangan dalam pengendalian hama adalah suatu aturan atau manajemen untuk mengontrol keberadaan dari hama tersebut, mulai dari pencegahan sampai penanganan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengendalian hama itu adalah, ya, jenis hama apa saja yang ada, ya, yang eksis, yang present sekarang ini. Kemudian hal apa yang menarik datangnya hama, ya. Apa yang menyebabkan hama tertarik sehingga datang. Kebiasaan khusus dari hama, misalnya, ya, tikus ini bisa memilih waktu-waktu tertentu untuk datang. Misalnya waktu penambahan bahan baku karena terdeteksi baunya, ya, ada bahan baku baru, terdeteksi baunya. Metode efektif apakah dapat membasmi hama tersebut, ya. Jadi perlu metode yang sesuai untuk membasmi hama. Contoh pengendalian hama secara sederhana di rumah, ya. Pertama adalah melakukan cleaning dan sanitasi secara rutin. Nah, ini kita sudah bahas, ya, dalam minggu-minggu sebelumnya, dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk perkakas yang dari kayu, nah ini perlu dilakukan suatu perbaikan. Menutup semua celah masuk ke dalam rumah. Kemudian membuang sisa makanan ke tempat sampah dan dibuang secara rutin. Jangan sampai menumpuk, ya, berakumulasi. Itu salah satu sumber datangnya hama. Langkah mudah di dalam pencegahan hama, ya, pertama jangan meninggalkan makanan semalaman di dapur, ya, di luar. Ini akan mengundang hama. Bersihkan rumah secara rutin dan benar. Jika peralatan rusak, ya, atau sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya harus diganti. Kondisi kayak begini nih, ya, ini mengundang hama dengan sangat cepat, ya. Minimal ada kecoa begitu kalau kondisi begini nih, ya. Kemudian mengurangi kelembaban di dalam rumah.
menghilangkan genangan air, ya, atau ya menutup wadah tempat menampung air bersih, ya, atau botol-botol bekas saus, kecap, bir itu ya harus yang berisi bahan cairan, ya ini harus segera dibersihkan ya, karena ini juga menjadi sumber hama. Kita kan break intermezzo ya. Kita tayangkan video. Got an ongoing pest problem? Sure, you could try to solve it yourself. Hey, we all have a hero. Mohon maaf Pak, videonya belum muncul. Situation. But let's face it, these guys Sebentar. work in big groups and are experts in covert tactics. So, you call it a day. But even during the Ntar ulang ya. got an ongoing pest problem? Sure, you could try to solve it yourself. Hey, we all have a hero who's not afraid of the odd situation. But let's face it, these guys work in big groups and are experts in covert tactics. So, you call it a day. But even during the relaxing family meal, you're still preoccupied with uninvited guests. Stop worrying and enjoy life with the new subscription service from Pro Pacific Pest Control. Our monthly, bi-monthly, and quarterly visit packages offer great value. Each service call deals with all those common pests, including ants, spiders, black widows, and silverfish. Blech. We even sweep your eaves for pesky cobwebs and wasp nests. Once finished, you'll get a detailed breakdown of what we found and what we did. Visits are at regular intervals by the same trusty technician, and you'll get a handy call or email beforehand. If a problem flares up between service calls, don't worry. We'll come back at no extra charge. Your service comes with flexible payment options. Plus, get a 5% discount for paying for a year in advance. As a subscriber, you'll also receive a 20% discount on our specialty work, including gophers and bee removal. Moving home? Take your subscription with you at no extra charge. And there's additional discounts for referrals. The more people you refer, the bigger the discount. Pro Pacific Pest Control serves your neighborhood. Our service is easy to use, highly effective, and mother approved. The bug stops here. Sign up for a subscription today and we'll waive the setup fees. ProPacificPestControl.com. Nah, jadi memang kita harus mengundang profesional ya kalau tidak bisa menangani sendiri. Ya. Tapi jadi kayak iklan ya. Coba kita lihat yang lainnya lagi. Oke. This specialized pest management service is customized to meet the unique regulatory requirements of each customer. Weekly service is most common. Each service call begins with a meeting between our technician and a designated point of contact, usually a sanitation, quality assurance, or plant manager, to discuss any problems or concerns. From there, the technician starts on the exterior of the Permisi Pak, videonya belum muncul Pak. inspection to identify any potential pest harborage. Bagaimana? During this inspection, Videonya belum muncul Pak. on exterior walls are foam filled. Tidak muncul gambarnya ya? Iya Pak. Oke, sebentar. Ini rupanya tidak saya klik.
This specialized pest management service is customized to meet the unique regulatory requirements of each customer. Weekly service is most common. Each service call begins with a meeting between our technician and a designated point of contact, usually a sanitation, quality assurance, or plant manager, to discuss any problems or concerns. From there, the technician starts on the exterior of the property, making a visual inspection to identify any potential pest harborage areas. During this inspection, any small holes found on exterior walls are foam-filled to keep pests from getting inside the facility. While outside, the technician services all rodent bait stations. This entails opening, inspecting, and cleaning each distinctively numbered and barcoded station. Stations are rebaited as needed for no less than every 30 days. Once serviced, the technician scans the station's barcode and on the spot creates a computerized record of all details surrounding that station's service. When service has been completed outside, the technician moves inside the facility and starts by making a visual inspection, looking for any new pest harborage areas. Following inspection, there are 3 general forms of pest management inside food processing facilities. First are the live pest traps, or tin cats, glue boards, or snap traps, as they are called in the trade. These are similar to the outside rodent bait stations, except that these inside traps contain no rodenticide. The traps are distinctively numbered and barcoded, and one by one, our technician inspects and cleans each trap, scanning and generating a computerized service record as he goes. In addition to servicing all of the live pest traps, the technician also services the insect light traps, or ILTs. The procedure at each ILT is the same. The trap is opened, cleaned, and then it's closed up again. At each of these ILTs, our technician records both the variety and count of all insects removed from the traps, and this data is recorded electronically on the spot. Another component of pest management at food processing facilities comes in the form of pheromone traps. This type of trap is used to safeguard the facility against a variety of stored product pests in areas where grain-based products are inventoried. These traps are inspected and all findings recorded electronically using the same scanning device and technology as before. These pheromone traps are replaced in 60 to 90-day cycles. Throughout the service call, while inspecting in and around the food processing facility, if pest activity is discovered, the technician will remedy the situation following sustainable pest management practices. These service calls end the same way they begin, with a debriefing between the technician and his point of contact. Oke, jadi serius sekali ya penanganan hama di industri makanan di luar negeri itu. Nah, inilah yang perlu dijadikan suatu semacam indikator ya, apabila perusahaan industri makanan di Indonesia juga ini betul-betul bisa kredibel. Ini memerlukan penanganan secara profesional. Oke, kita teruskan lagi. Ya. Oke. Jadi korelasi sanitasi dan pengendalian hama ya. Kita sudah bicara mengenai sanitasi minggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu. Nah, korelasi antara sanitasi dan pengendalian hama ya, ini sangat erat. Karena dengan sanitasi yang teratur ini dapat mengurangi perkembangan hama, metamorfosis lalat ya, 7 hari contohnya ya. Nah, maka jika cleaning dan sanitasi dilakukan dengan teratur setiap hari, maka sebelum telur lalat tadi berubah menjadi lalat, nah, jumlahnya ini bisa ditekan. Dan pembuatan desain sanitasi yang tepat juga dapat mengurangi jumlah hama. Contoh dengan pemberian lapisan epoksi akan mengurangi lokasi pertumbuhan
hama ya. Sini jadi lubang-lubang tempat tempat bersembunyi hama ini bisa bisa disubat ya, bisa di peluangnya ya. Ya ini seperti ini. Jadi tidak ada tempat-tempat untuk bersembunyi hama. Pengendalian hama dalam industri pangan ini membutuhkan banyak perlengkapan yang tidak dimiliki pada bisnis pangan. Pengendalian hama akan mengurangi jumlah hama dalam industri, tapi akan meningkatkan isu seperti penyebaran jumlah hama yang mati dan juga penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Nah, itu sebagai satu kontradiksi ya. Kalau insektisidanya ini itu bisa menyebabkan bahaya pencemaran yang diakibatkan oleh cairan kimia. Ya, oleh karena itu pengendalian hama juga harus diimplementasikan dan diawasi dengan seksama. Ya, jangan sampai ada hama yang mati di mana-mana, tidak dibersihkan, kemudian juga cairan kimia untuk pembasmi hama ini ya yang bisa mencemari bahan makanan. Ada satu pengaturan atau regulasi ya yang disebut dengan Integrated Pest Management atau manajemen hama terpadu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mencegah dan menghilangkan kondisi yang dapat mendorong atau mempertahankan populasi hama dengan beberapa pilihan ya, pembuatannya, penyimpanannya atau transportasi makanannya. Cara membuat alat untuk pest control, kemudian menyimpannya ya, sesuai dengan cara penyimpanan yang benar dan juga transportasi makanannya. Nah, tujuan daripada manajemen hama terpadu ini dalam industri pangan yang pertama adalah mencegah hama masuk ke dalam fasilitas produksi. Kemudian menjaga populasi hama tidak bertambah di area produksi. Pertama mencegah masuk, yang kedua menjaga populasi supaya tidak bertambah. Ketiga, menekan jumlah hama di saat pencegahan tidak berhasil. Jadi apa? Langkah selanjutnya apabila pencegahan tidak berhasil, maka tindakannya adalah tindakan suppress atau menekan, suppressing. Kemudian mengawasi lingkungan dalam rangka mengevaluasi efektivitas dari program pencegahan. Ya, dievaluasilah seperti apa lingkungannya, mengapa tidak berhasil dalam pencegahan, kemudian tidak efektif. Ya, itu perlu dilakukan evaluasi. Langkah-langkah manajemen hama terpadu ini pertama adalah menginspeksi, bukan infeksi ya, inspeksi. Kemudian perencanaan strategi pencegahan, identifikasi, menganalisis, pemilihan perlakuan, pemantauan dan dokumentasi. Inspeksi secara teratur atau secara reguler serta penjadwalan yang jelas itu merupakan titik awal dari manajemen hama terpadu ya, merupakan dari program MHT yang efektif ya. Nah, itu awal mulanya. Kemudian inspeksi secara rutin ini harus fokus pada area yang rawan terjadinya pertumbuhan atau perkembangan hama. Misalnya area penerimaan bahan baku ya dari luar masuk ke dalam ruang penyimpanan atau gudang ya, tempat penyimpanan bahan baku itu merupakan satu lokasi yang perlu diinspeksi atau diperiksa ya. Kemudian gudang tempat penyimpanannya seperti apa?
berantakan, tidak terurus, asal-asalan ya, karena tidak ada yang mengawasi. Nah, itu jadi sumber penyebaran hama. Kemudian area istirahat seperti kantin ya. Dan area di mana bahan baku ini tertumpah pada saat loading, pemuatannya muat naik atau muat turun. Troli, ya, kemudian area untuk memformulasi dan area pencampuran. Nah, selain tadi menginspeksi secara reguler dan penjadwalan secara jelas, kemudian melakukan inspeksi secara rutin pada area-area yang rawan pertumbuhan dan perkembangan hama, juga harus dilakukan identifikasi potential entry point, di mana di situ merupakan satu titik masuk hama ya, baik sumber makanan dan air yang bisa menyebabkan hama itu datang ya, hama itu masuk, maka di situ merupakan suatu tempat yang perlu diinspeksi ya, perlu diidentifikasi potensinya macam mana, potensinya itu bagaimana ya. Dan selain inspeksi, ada lagi perencanaan strategi pencegahan. Perencanaan strategi pencegahan ya, ini sangat penting karena pencegahan itu yang paling awal yang kita lakukan untuk bisa mencegah, mengendalikan hama supaya tidak memasuki area industri. Maka ini merupakan suatu tindakan perlindungan pertama ya, dalam pengendalian hama. Ya, sebelum yang lain-lain kita lakukan, maka ini ya, key point yang penting ya, sebagai cara untuk melindungi dari serangan hama. Nah, antara lain pencegahan dapat dilakukan dengan kombinasi dengan perlakuan yang lainnya ya. Misalnya perawatan bangunan, menjaga keadaan gedung, mencegah masuknya hama dari luar, kemudian cleaning dan sanitasi. Selain juga mengurangi jumlah mikroba, maka ini bisa mencegah penumpukan debu yang dapat dimanfaatkan oleh hama untuk berkembang biak. Nah, misalnya ada lubang pada tembok ya. Ini menjadi suatu pintu masuk keluar masuknya hama. Ini harus bisa segera ditangani ya. Dilakukan perbaikan. Nah, setelah dicegah, kemudian kita lakukan penyingkiran atau pembasmian hama. Ya. Pertama adalah menjaga agar pintu tetap tertutup rapat. Ya, gunakan pintu otomatis untuk menghindari human error. Misalnya kalau lupa menutup pintu ya, tergesa-gesa, atau kadang-kadang ada yang kayak ayam itu keluar masuk itu malas nutup pintu ya. Ada manusia yang karakternya seperti begitu ya. Keluar masuk tuh nggak pernah nutup pintu, selonang-selonong aja. Kemudian menyaring saluran udara yang masuk dan keluar ya. Seperti ini ada semacam tirai plastik yang tebal. Kemudian ada juga bird netting ya. Jadi ada semacam jaring-jaring untuk mencegah masuknya burung. Setelah itu dilakukan identifikasi.
Identifikasi ditujukan untuk mengklasifikasikan hama berdasarkan tingkat problematikanya. Terkadang beberapa jenis hama datang tidak terduga dan pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya tikus. Nah, kucing dapat mengetahui dan menghafal waktu kedatangan bahan baku. Ini juga menjadi hama ya. Lokasi penyimpanan dan waktu yang tepat di mana tidak terdapat orang di sekitarnya itu menjadi sasaran ya. Kadang-kadang hewan itu memang dia sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, sudah tahu ya kapan-kapan waktu yang tepat untuk melakukan serangan. Pengendalian hama juga ini harus dapat mengidentifikasi serta membuat perencanaan yang tepat. Ya, kapan perlu kita lakukan untuk pencegahan dan pembasmian, maka dibuat perencanaan yang tepat. Nah, setelah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis harus dilakukan untuk mengetahui alasan ya, mengapa hama datang ke fasilitas pangan. Nah, itu dibuat analisisnya, dipelajari ya, mengapa ada hama masuk ke fasilitas pangan. Nah, ini beberapa alasan yang sering terjadi seperti sudah tadi dibahas di depan. Adanya sisa makanan, ya, lubang pada tembok atau jejaring, kemudian bau khusus, bau khas yang mengundang hama, ya, bau yang menyengat, malah bau busuk barangkali disukai oleh hama. Seperti kecoa, tikus itu menyukai bau busuk. Yang tinggi dan pencahayaan yang kurang, itu biasanya nyamuk, tikus. Atau malah justru pencahayaannya berlebih. Nah, ini malah jadi ada hama yang disebut dengan ngengat. Ya. Ngengat itu semacam lalat kecil sekali. Namanya Drosophila ya. Biasanya ada pada buah-buahan yang sudah mulai membasi. Nah, selain identifikasi, analisis juga kita bisa melakukan pemilihan perlakuan ya, perlakuan apa yang sesuai untuk mengendalikan hama ini. Gunakan treatment yang tepat untuk tempat dan masalah yang tepat. Treatment yang tepat untuk tempat dan masalah yang tepat. Tempatnya, tepat masalahnya. Manajemen hama terpadu ini berfokus pada penggunaan treatment non-kimia seperti pengusiran dan penangkapan ya, sebelum masuk pada pilihan penggunaan bahan kimia. Nah, di saat semua pilihan non-kimia gagal untuk pest control, maka bahan kimia yang digunakan paling tidak memiliki karakter tidak mudah menguap, ya, tidak volatile, tidak volatil. Mengapa? Ya agar tidak mengganggu proses produksi. Kemudian tidak bercampur dengan bahan pangan atau produk, ya, karena ini bisa mengkontaminasi, ya, menyebabkan kontaminasi. Kemudian diketahui dan dipelajari beberapa jenis hama, ya, yang volatile ini. Karena baunya tadi, sehingga serangga hafal. Mau disemprot, kok ada bau yang si serangga itu tidak suka. Akhirnya ngumpet ya, bersembunyi. Treatment dalam pengendalian hama ada beberapa macam ya, ada metode mekanis, metode biologis, metode lingkungan, metode pertanian, dan metode kimia ya. Sebelum kita bahas satu persatu, saya tunjukkan juga ada video lainnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya.
dengan adanya apa namanya, coba sebentar. So we're at just about to go into this rented unit. Apparently there's a very heavy infestation and the residents inside have had quite bad bedbug bites. So I'm here with the staff now, with a pestbuster expert to go in and have a look. And I'll be here to help in any way possible. And let's see how it goes. Hello, Mr. Teo? Yeah. How are you? Fine. Oh, my back, terrible. Oh my goodness. Oh, that's very bad. I think still alive, yeah. Let me check the entire place and then I will do the cleaning for you, right? These are the bed bugs. This is the dead one. Alright. You can see the dead bed bugs. Right. So this all will be the cleaning. Yeah, you can see this all will go. Oh, all these The black heart. Oh my goodness. Right. Black dropping. Oh my word. You can see they are moving. Moving. Yes. Is this quite big, Ivan? The adult size. This is the adult. Yep. So have you seen any eggs so far? See here? Oh my god. You can see the knees and also the adult and also the eggs. Maaf saya sambil minum ya. So you would think this is an easy job because all you're holding is this like what looks like a steaming wand, but it's actually quite difficult and it's very hot inside and the steam is coming towards you, so it's really quite uncomfortable. After a while your hand starts trembling as well, so it takes a lot of patience. And because the nozzle is quite small, right, even though it permeates, you have to cover a lot of surface area as well, proving to be quite challenging. Inside? It's been 1.5 hours or so. I checked with the guidance of Ivan as well, who determined that this side of the room is not infested with bed bugs and that they usually will stick close to the host, so like the mattress and the bed is where the nesting was. Like we saw a lot of eggs and the nymphs and the dead bed bugs inside. So we've done this part and I think he's checked and there's nothing there. So we're getting ready for the second part of my stint here, which is the manhole maintenance. Very nervous, my hands are shaking. I know it's a very irrational fear to be afraid of something so small, so we'll just wait and see lah, but I am really quite terrified. Oh my god. I don't want to dare go near. How near do we have to go, Ivan? Huh? Oh my god. Really hats off to these guys who are doing the kind of work that not many of us would choose to do. I really think they deserve more appreciation. These guys are keeping our streets clean, keeping our estates clean, keeping our homes clean. I think the least we can do is to appreciate them and their work more. Oh my god! There's one there. Oh, yang di basminya kecoa ya. Wah, biasanya ini tuan-tuan putri nih. Nona-nona semua yang biasanya ya menjerit-jerit kalau ada hewan seperti kecoa tadi.
Oke, kita teruskan lagi ya. Metode yang bisa kita gunakan untuk perlakuan pengendalian hama ini salah satunya adalah metode mekanis. Ya, metode mekanis ini gampang saja ya, misalnya diambil dengan tangan ya. Tadi cocok ya misalnya untuk hama yang pergerakannya lamban dan tidak dapat terbang, contohnya kepompong atau ulat bulu ya. Ya, kalau kecoa susah ya. Kecoa lipas itu susah mau ditangkap pakai tangan ya. Kecuali kalau memang lincah tangan kita menangkap kecoa. Ada yang berani enggak? Kimberly berani nangkap kecoa pakai tangan? Enggak ada yang berani ya. Atau dijebak. Nah, ini cocok untuk hama yang tidak dapat ditangkap dengan tangan atau dibakar. Misalnya burung ya ditangkap ini, jangan dibakar. Kemudian nyamuk, lalat, tikus, kecoa ya, sarangnya bolehlah ini. Dijebak. Nah, kemudian yang dibakar, ada dengan cara dibakar yaitu cocok untuk hama yang terbang dan tidak dapat ditangkap dengan tangan. Serta sulit untuk dijebak ya pakai alat penjebak. Ya, contohnya untuk membunuh lalat dengan electric fly net ya. Kan ada ya di toko-toko swalayan itu dia pasang elektrik itu. Ada lalat yang mendekat hingga di situ dia langsung terbakar karena arus listrik ya. Biasanya bunyinya pletek itu warnanya ungu biasanya tuh lampunya tuh. Nah, ini UV fly trap ya. Ini untuk menangkap hama yang terbang. Dan lainnya ya ada untuk menangkap seperti penangkap tikus. Ini penangkap lalat ataupun nyamuk juga ya. Dia menempel di sini. Atau ada juga yang menggunakan ultrasonic repeller. Ya, dipancarkan gelombang ultrasonik ya. Sehingga hama serangga ini akan terbang menjauh. Selain metode mekanis, ada juga metode biologis. Ini menggunakan musuh alami dari masing-masing hama ya. Misalnya contohnya burung elang, burung hantu, kucing, ular yang berada pada rantai makanan atas ini akan mengkonsumsi hama yang berada pada rantai makanan yang di bawahnya. Misalnya tikus dimakan oleh kucing ya, atau dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh burung elang ya. Tapi susah ya. Kalau dalam satu gedung industri makanan ya gimana gitu ya, bisa memelihara hewan-hewan pemangsa tersebut. Kucing yang piaraan kebanyakan kucingnya malah manja dia, gak suka tikus. Maunya makanan yang yang makanan instan, makanan sudah jadi. Beberapa jenis lalat bertelur di atas larva hama yang lain ya, di mana telur lalat tersebut akan hidup sebagai parasit pada larva hama lain dan membunuh larva dari hama yang dihinggapi. Metode lingkungan yaitu mengkondisikan lingkungan sehingga tidak sesuai dengan lingkungan pertumbuhan hama ya. Contohnya dengan menghilangkan air yang mengendap di wadah atau di lantai. Ini untuk mengontrol pertumbuhan nyamuk. Metode pertanian yaitu melibatkan tumbuhan yang tahan terhadap hama, misalnya padi yang tahan wereng. Nah, secara bioteknologi dan teknik rekayasa genetika juga.
Ini bisa membantu di dalam menentukan pilihan perlakuan secara ilmu pertanian, ya. Atau secara manual, yaitu perputaran jenis tanaman padi dengan palawija, ya, maka jenis hamanya ini akan berbeda-beda. Nah, ini kapas yang diciptakan menggunakan teknologi genetic engineering, ya, namanya apa tuh, GMO, ya, genetic modified organism, ya. Ini tanaman kapas yang tahan terhadap serangan hama. Nah, metode kimia ada beberapa pilihan. Ya. Bahan kimia ini diproduksi, ya, untuk mengendalikan hama tertentu. Misalnya rodentisida, ya, rodentisida. Nah, pestisida yang membunuh hewan pengerat. Hewan pengerat tidak hanya mencakup tikus, tapi juga tupai, anjing tanah, lalat, dan berang-berang, ya. Kalau di luar negeri banyak macam-macam. Ada chipmunk, ada apa lagi tuh. Itu juga merupakan hewan-hewan rodensia, ya. Ya, dibunuh dengan menggunakan rodentisida. Dan insektisida ini merupakan pestisida yang diformulasikan untuk membunuh, meracuni, mengusir, atau mengurangi satu atau banyak spesies serangga. Herbisida yaitu pestisida yang digunakan untuk membunuh tanaman yang tidak diinginkan, ya, gulma maksudnya. Herbisida ini selektif membunuh target hama tertentu dengan membiarkan tanaman yang diinginkan relatif tidak berbahaya. Artinya hanya untuk jenis tanaman tertentu saja dia akan efektif, tapi pada tanaman yang tidak mengganggu atau memang tanaman pilihannya, ya, ini tidak di herbisida, ya. Dan ada lagi fungisida, yaitu cairan kimia yang memusnahkan kapang, ya. Setelah itu baru dilakukan pemantauan secara teratur terhadap aktivitas hama, fasilitas, dan perubahan waktu produksi, ya, operasional waktu produksi. Ini dapat melindungi terhadap manifestasi hama dan membantu membasmi hama yang ada. Tidak hanya petugas pengendalian hama, namun staf yang lain juga harus membantu mengawasi dan melaporkan ke petugas pengendalian hama. Dan harus ada checklist yang dibuat dan diisi secara rutin untuk mengetahui perkembangan hama. Nah, setelah dipantau atau dimonitor, maka selanjutnya harus didokumentasikan. Nah, dokumentasi ini harus up to date. Meliputi antara lain luasan area yang diawasi, ya, misalnya untuk tempat produksi, ruang produksi, maka itu harus di cover, ya, semuanya, luasan areanya harus diawasi itu. Kemudian laporan aktivitas hama, bagaimana aktivitas hama yang ada. Apakah ada serangan hama tikus, serangan tadi hama kecoa, hama serangga, ya, semut misalnya. Nah, itu juga harus dicatat, ya. Laporan-laporan itu harus didokumentasikan. Kemudian laporan pelayanan. Bagaimana cara untuk mengatasi hama tadi, ya, misalnya dengan mengundang profesional, atau tadi ada semacam agen pembasmi hama. Kemudian laporan tindakan korektif, ya. Apabila tidak efektif, tidak mempan begitu pencegahannya, apa yang sudah dilakukan, maka selanjutnya dievaluasi, kan.
Nah, dievaluasi cara-caranya, tindakannya, ya, treatmentnya itu kemudian dikoreksi. Nah, itu harus ada laporannya. Ya, laporan tindakan korektif ini harus dilaporkan. Harus ada dokumentasinya. Peta tata letak perangkap, di mana dalam meletakkan perangkap-perangkap tersebut. Ada lubang di pojok atau di sudut ruangan, ya, diberi perangkap di situ. Ya, ternyata bukan lubang yang memanjang, ya, yaitu hanya bolong sedikit. Salah dalam meletakkan perangkap. Jadi identifikasi kemana hewan tersebut, hama tersebut keluar masuknya, ya, itu harus dipelajari. Kemudian daftar pestisida yang disetujui, ya, jangan sampai ada yang jenis bahan kimia yang meracuni, yang membahayakan. Nah, itu langsung digunakan tanpa adanya persetujuan dengan atasannya atau dengan bagian yang berkompeten. Laporan penggunaan pestisida, ya, berapa banyak pestisida, jenisnya apa, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya, itu pun harus didokumentasikan, ya, ada laporan-laporannya. Dan lisensi petugas pengendali hama, jadi memang sudah memiliki izin, dia sudah di training, ya, bagaimana cara untuk mengatasi hama. Nah, itu sudah ada sertifikatnya, artinya yang bersangkutan sudah memiliki lisensi, ya, bagaimana cara mengendalikan hama dengan benar, ya. Itu menjadi satu poin-poin di dalam mendokumentasikan pengendalian hama, ya, sesuai dengan program IPM, ya, Integrated Pest Management, manajemen pengendalian hama secara terpadu. Ya. Nah, seperti beginilah ini contohnya. Ini dibuatkan semacam tabulasi, ya, tabulasi untuk, ya, mendokumentasikan. Nanti tinggal di checklist saja, ya. Ini tinggal di checklist di beberapa lajur atau kolomnya ini, ya. Mulai jenis hamanya apa, kemudian, ya, ini di checklist lah. Jadi harus secara terdokumentasikan, ya, tercatat. Nah, ini beberapa contoh pengendalian hama ini untuk hama roden, ya. Hama roden, hama rodensia ini termasuk tikus, ya. Ini menggunakan semacam trap atau perangkap, ya. Dan bagaimana menempatkan perangkapnya di dalam suatu area produksi, ya. Apakah menggunakan semacam lem tikus gitu, ya. Kalau yang dijual di pasar itu ada lem tikus, ini sticky pads ini. Jadi ada semacam karton gitu, kemudian ada perekatnya. Nah, sudah menempel di situ, tikus biasanya akan sulit sekali untuk kabur, ya, bergerak. Nah, ini harus dicek dan bersihkan setiap minggu, ya. Untuk tempat-tempat yang non food, ya, area yang non food, ya, itu harus menggunakan suatu
cara yang sudah terbukti ya, sudah terbukti ampuh. Jadi, nah ini ditempatkan di suatu tempat yang aman ya, yang tidak terganggu gitu. Dan sebentar, ini ada apa namanya, undangan meeting sore hari ini. Oke, sampai mana tadi ya? Oh iya, ini untuk tikus ini ya biasanya harus dengan umpan. Kalau nggak ada umpannya, ya, dia tidak akan makan ya. Biarpun dikasih apa namanya di sini perangkapnya ini yang ada lem tikusnya, ini dia nggak akan datang ya tanpa umpan. Jadi harus dipancing pakai umpan. Ya, harus ditempatkan di tempat yang aman ya. Kemudian untuk hama burung, nah kalau di Malaysia ini burung ini menjadi hama, betul. Restoran itu setelah selesai makan ditinggalkan piring-piring kotornya, makanan sisa, di situ biasanya yang datang itu burung ya. Burung emprit, burung gereja gitu. Nah, caranya adalah dengan membasmi atau menghilangkan ya sarang-sarang burung, kemudian mengurangi apa namanya, sumber-sumber makanan di luar bangunan. Kemudian ada sampah juga ya, itu yang menarik perhatian untuk burung ini. Atau tanaman-tanaman yang menarik apa namanya, untuk tempat bersarangnya burung. Nah, bisa juga dengan jaring-jaring semacam ini ya untuk menjebak burung ini. Ya, dengan apa namanya, perangkap burung, bird netting namanya. Ya, kalau sudah nabrak jaring ini biasanya susah lepas ya burung itu, dia tersangkut ke sana kemari. Jadi tinggal ditangkap pakai tangan saja. Dan untuk hama serangga bisa menggunakan cara fisik ataupun cara kimia. Cara fisik ya bisa menggunakan UV light attract insect, jadi menggunakan cahaya lampu UV ya, yang menarik perhatian serangga sehingga dia pada mendekat, tapi kemudian ya tersengat arus listrik. Nah, kemudian ditempatkan di tempat yang cukup tinggi lokasinya ya, jangan di bawah begini, nanti ada anak kecil pun ataupun siapapun nggak tersengaja tersentuh, wah ini bisa bahaya. Atau bisa menggunakan ya semacam itu apa namanya ya seperti lem tikus tadi. Nah, ini ada lem untuk lalat ya, lem serangga. Kalau untuk pengendalian menggunakan kimia ya bisa dengan menggunakan pestisida atau cairan kimia yang sudah apa namanya disetujui ya, yang sudah apa namanya mendapat izin, dan jangan sampai mengkontaminasi makanan ya, jangan sampai bercampur dengan makanan. Nah, caranya juga harus menggunakan apa namanya cara yang benar ya, untuk hama-hama yang menjadi sasarannya. Nah, keuntungan dari manajemen hama terpadu ini akan meningkatkan
stabilitas dari perusahaan dan standar perlindungan terhadap hama. Ya. Ini merupakan juga solusi jangka panjang untuk perlindungan terhadap hama. Ya. Hama lama teratasi, mencegah hama baru untuk datang, bukan untuk dating, sorry salah tulis. Mencegah hama baru untuk datang. Nah, jikapun ada hama baru, ini sistem akan berkembang. Ya. Solusi jangka panjang, hama yang lama teratasi, kemudian mencegah hama yang baru untuk datang. Namun jikapun ada hama yang baru, maka sistem ini sudah dikembangkan. Ya. Mengurangi penggunaan zat kimia yang berlebihan. Ya, karena ini akan mengurangi resiko penurunan kesehatan. Kemudian juga penghematan biayanya. Ya. Jadi ya harus dihitunglah segala sesuatunya itu. Jangan sampai menggunakan zat kimia tapi ini bisa menurunkan kesehatan pegawai, ya, stafnya yang bekerja di situ dan juga menjadi extra cost. Ya. Manajemen hama terpadu ini ada kerugian dan keuntungannya. Kerugiannya, ya, manajemen hama terpadu ini membutuhkan waktu staf, ya, banyak menggunakan waktunya staf dibandingkan dengan pengendalian hama secara tradisional. Ya, jadi waktunya staf itu akan tersita ke sana. Dan juga membutuhkan koordinasi yang lebih di dalam implementasinya atau di dalam pelaksanaannya. Harus segala sesuatunya terkoordinasi. Nah, meskipun begitu juga ada keuntungannya. Ya. Mana keuntungannya? Loh. Waduh. Yang sudah saya baca tadi ternyata keuntungannya dulu ya. Nah, ini kerugiannya. Kemudian ini cara untuk menghadapi resistensi hama. Jadi hama yang membandel ini. Ada dua pendekatan. Ini pendekatan yang salah dan pendekatan yang benar. Ya. Ya, pendekatan yang salah itu adalah dengan cara meningkatkan konsentrasinya, kadarnya itu. Ya. Meningkatkan konsentrasi pestisida atau insektisida. Ya. Nah, itu merupakan satu cara yang salah. Kemudian meningkatkan frekuensi penggunaan, ya, frekuensi aplikasi dari pestisida ini, ya, ditingkatkan. Itu merupakan suatu cara yang salah. Cara yang benar adalah dengan mengurangi, justru ya, mengurangi penggunaan bahan kimia ini, ya, dengan cara yang tepat atau mengubah cairan kimianya. Kalau memang nggak sesuai, ya harus diganti. Jadi bukan dengan ditingkatkan kadarnya, konsentrasinya, ya, pemakaiannya. Kemudian pemakaiannya itu harus sesuai dengan target apa yang diinginkan untuk di treatment. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan memang targetnya sampai jam 5. Masih ada acara yang lain. Tapi masih ada satu video terakhir ya. Do it yourself, DIY.
so when I do my own pest spraying around the house, there are two vital things that I use. Sebentar, This is sebentar. the first one. Now you can get these at any good hardware stores or good supermarkets. Now this particular one actually says Antkill. To be honest, that makes no difference whatsoever. You can get one that says Okay, so when I do my own pest spraying around the house, there are two vital things that I use, and this is the first one. Now you can get these at good hardware stores or good supermarkets. Now this particular one actually says Antkill. To be honest, So we can get one that says cockroach kill or wall kill or insect kill. They all have the same ingredients and really makes no difference whatsoever. So what this is, it's like a thick gel spray that you can spray around your house. It's like a spray. Now this particular molecule spray, if you notice, it's enough gel around the whole house. So it's a bit more like this with a spray attachment. It's not like a white spray, it's like a white sauce. Yeah, guys, cockroaches in the house, what do you want to take? To the house that bugs may get into. And the second part of my pest elimination, I use these, what we call cockroach bombs. Basically, you push down the link and it doesn't stop until the unit is completely empty. And then we use these inside the house, they go into a small room, turn them on, operate for a couple of hours. They never have a big unit. The best place to use these are under the house. And in the garden shed, or garage, or small house. Because that's the most area where the cockroaches tend to go, as well as spiders. So I do this for every 6 months, and when they're cockroaches, you see the cockroach in the house. Since doing this procedure. So when it goes just, push it in. Couple of steps. Close it up. And that's how you do it. Now that one's just for a little bit of 2 to 4 minutes. But I'm creating this, and I'll go through the entire home of the house. And then in the center of the effect, there are a lot of cockroaches, spiders, any insects that you have around your house. And I'll show you. And these bombs cost me about $10 for 3 cans. So you put 2 under the house, and then 1 in the machine. So for $25, I'd save myself about $200. So from the back, you get anything spider, or any insect spiders at home, and a perfect grip to insect cockroaches. So that is the most cost-effective, very quickly way to fumigate your own home. You can put insects in your home in minutes. If you have any questions, just feel free to ask. And if you're really quick, you can thumbs up, or you can put it in story, and I'll see you next time for another amazing event. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sekali lagi mohon maaf ya, karena hari ini ada tamu istimewa dari Jawa Timur yang akan melakukan penelitian, yang akan melakukan kerjasama proyek. Jadi acara undangannya itu sebetulnya pukul 5 sore, tapi saya minta waktu mundur setengah jam. Dan karena itu mohon maaf waktu kuliahnya tidak bisa sampai pukul 5:30 ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas